Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya pada matkul Green Logistik. Yang perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Fahri Asmi dari NIM 182. Dan selanjutnya, slide pertama adalah link. Ini dia link dari jurnal yang saya review. Nah, di slide kedua ada judul. Pada jurnal pertama berjudul Green Logistic Optimization for Coal Supply in a Power Plant Connecting Maritime Port. Yang kedua, An Intelligent Scheduling Model for Achieving Green Automotive Outbound Logistics. Artikel yang ketiga, jurnal yang ketiga adalah Designing a Green Forward and Reverse Logistic Network with an IoT approach considering backup suppliers and special disposal for epidemics management. Jurnal yang keempat adalah Sustainable Green Supply Chain and Logistic Management Using Adaptive Fusion-Based Particle Swarm Optimization. Yang kelima, Internet of Everything for Monitoring Exhaust Gas Emissions on Green Campus. Nah, di slide selanjutnya ada topik. Topik dari jurnal pertama adalah penelitian ini berfokus pada pengoptimalan logistik batubara dalam rantai pasok atau Port Before Plant untuk pembangkit listrik tenaga termal. Dengan penekanan pada prinsip logistik hijau, tujuannya adalah mengurangi dampak lingkungan melalui pengelolaan rantai pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan menggunakan algoritma Improved Particle Swarm Optimization. Untuk topik jurnal yang kedua adalah pengembangan model penjadwalan cerdas untuk logistik outbound otomotif yang ramah lingkungan. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan dua mode distribusi atau langsung dari pabrik ke dealer dan tidak langsung melalui gudang. Untuk mengurangi biaya operasional dan emisi gas rumah kaca, model ini menggunakan algoritma hibrida MA-NSGA-2 yang menggabungkan kemampuan pencarian lokal dari algoritma MyFly atau MA dan kemampuan pencarian global dari algoritma genetika non-dominate sorting 2 atau NSGA-2. Jurnal ini membahas perancangan jaringan logistik hijau atau Green Logistic Network yang mencakup logistik maju atau forward logistik dan logistik mundur atau reverse logistik dengan pendekatan Internet of Things atau IoT. Penekanan ini diberikan pada pengelolaan selama epidemik dengan mempertimbangkan pemasok cadangan dan pembuangan khusus untuk limbah infeksius. Oke, di slide selanjutnya ada topik yang kedua. Topik yang keempat, jurnal ini membahas tentang manajemen rantai pasok hijau dan logistik yang berkelanjutan dengan menggunakan metode Adaptive Fusion Particle Swarm Optimization atau AFPSO. Penelitian ini menawarkan model matematis multi-objektif yang memadukan Mixed Integer Linear Programming atau MILP dan Multi-Adjacent Descent Traversal Algorithm atau MADTA untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam jaringan rantai pasok. Jurnal berfokus pada pengembangan sistem pemantauan kualitas udara menggunakan Internet of Things atau IoT di kampus hijau untuk memantau emisi gas buang. Fokus utamanya adalah pentingnya pemantauan kualitas udara dalam konteks perubahan iklim global dan kesehatan lingkungan. Slide selanjutnya ada temuan. Temuan dari jurnal pertama adalah model optimalisasi yang diusulkan berhasil mengintegrasikan prinsip logistik hijau untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon dalam proses logistik batubara. Yang kedua, model
objektif yang diusulkan lebih efektif dalam penyeimbangan efisiensi ekonomi dan lingkungan dibandingkan dengan optimasi satu tujuan. Yang ketiga, model matematika baru. Diperkenalkan model matematis untuk mengelola jaringan logistik hijau selama epidemik yang meliputi dukungan untuk pemasok, cadangan, dan fasilitas daur ulang. Yang keempat, metode AFPSO garis miring MADTA menunjukkan efisiensi energi yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan metode optimisasi. Optimisasi. Yang kelima, penelitian ini mengidentifikasi berbagai sistem yang dirancang untuk mengukur parameter kualitas udara, seperti konsentrasi partikel, gas beracun, dan temperatur udara. Implikasi kebijakan. Pada jurnal pertama, mengadopsi strategi logistik hijau guna meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, bagi industri otomotif, model ini dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk merancang rencana penjadwalan logistik yang lebih hijau dan efisien. Yang ketiga, dukungan infrastruktur. Diperlukan dukungan kebijakan untuk membangun infrastruktur untuk pembuangan limbah infeksius yang aman dan efektif. Yang keempat, penelitian ini menyarankan integrasi praktik hijau dalam operasional rantai pasok sebagai respons terhadap tekanan global untuk perlindungan lingkungan. Yang kelima, diperlukan kebijakan yang mendukung penerapan teknologi IoT dalam pemantauan kualitas udara untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di pendidikan tinggi. Slide terakhir adalah keterbatasan saran. Satu, studi ini terbatas pada sistem logistik batubara di pembangkit listrik atau port beaver plant, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk konfigurasi logistik lain. Yang kedua, model ini hanya diuji pada studi kasus, sehingga generalisasinya mungkin terbatas pada konteks tertentu. Yang ketiga, kompleksitas implementasi. Penerapan model di dunia nyata dapat menghadapi hambatan seperti biaya tinggi dan kebutuhan akan ke teknologi yang canggih. Yang keempat, penelitian ini menggunakan data simulasi dan hasilnya dapat berbeda jika diterapkan di dunia nyata dengan variabel yang lebih kompleks. Yang kelima, terbatasnya cakupan literatur yang mungkin tidak mencakup semua sistem pemantauan yang terkini atau relevan. Sekian presentasi ulangan tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas dia laptop gitu. Ya, itu.